Saya ingin mengundang satu orang perempuan untuk berbagi cerita mengenai karma. Saya mengambil angka kelahiran. 1. Saya melihat angka-angka yang cukup menarik di sini. Cahaya-cahaya Gaby dan angka-angkanya, guratannya banyak nih di sini. Artinya banyak kelimpahan dari diamond dan berlian, kekayaan dan segala macam. Tetapi ada sedikit konflik di sini. Dan angka-angka yang saya tulis di sini agak buluk sekali. 3, 3, 3, 4, 3. Dan tampaknya saya juga mencium hawa yang dahsyat. Rumah sakit. Di dalam batu ini saya melihat adanya gambaran luka di dalam kepala. Jujur aku ngerasa hidup tuh nggak pernah adil buat aku. Aku tinggal sama kakek nenek aku. Yang memang kakek nenek aku sayang sama aku. Tapi begitu kakek aku udah meninggal, semua jadi berbalik. Aku tinggal sama nenek aku dan adiknya mama aku. Duh, ini kompornya kenapa sih? Kok apinya kecil banget? Gaby! Sudah matang belum? Aku lapar nih. Belum, Om. Dari tadi ngapain aja? Kamu tidur ya? Enggak, Om. Kompornya rusak, Om. Alasan aja kamu. Setiap kali aku bikin salah yang menurut dia salah, itu pasti aku dapet pukulan. Gaby! Panas, Om. Panas. Oh, Gaby, kamu kenapa, nak? Ibu tadi dari luar dengar kamu teriak-teriak, kenapa? Gaby nggak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa, Gaby? Bilang sama ibu kenapa? Ayo kamu. Gaby, Gaby. Masuk, tinggalin aja dia. Gaby. Entah itu aku digampar, entah itu kepala aku Kepala. di Dibentuk. kayak tapi omku tuh pakai cincin batu-batu gitu. Jadi dia sering, jadi kepala aku tuh masa kecil Kepala. benjol-benjol banget. Buang-buang odol terus. Mahal tahu nggak? Om, kaki aku panas, Om. Aku nggak kuat. Dikasih tahu malah bantah terus. Ayo kamu bangun. Nih biar muka kamu adem. Om, ampun, Om. Sekarang kamu pergi beli kopi sana. Tapi awas, odol yang menempel di muka kamu jangan sampai hilang setitik pun. Kenapa tuh mukanya kayak orang gila? Banyak odolnya. Siapa orang gila? Nggak mau! Berani bilang saya gila! Hati-hati dong kalau nyebrang. Gara-gara orang gila tuh, Pak. Kita kejar aja, ayo, 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 ayo. Jangan lari lu. Muka kamu kenapa, sayang? Gaby ini sudah gila. Dia itu harus dipasung. Enggak. Anak saya nggak gila. Oh, dandanannya juga udah kayak gitu. Dia tuh harus dipasung, Bau. Siapa yang gila? Gaby tidak gila. Kalau dia gila, saya yang pasung dia. Bubar! Ayo, 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 ayo. Mending kamu sana, naik ke atap, benerin genteng. Kau ini apa-apaan sih, Nok? Aku sudah janji sama almarhum bapaknya, buat dia bikin jadi wanita yang tangguh. Gaby, apa-apaan kamu? Turun kamu! Ayo turun! Turun kamu! No, Turun cepat! no, sabar. Iya, sabar. Nista, dia harus dikasih pelajaran biar kerjanya benar! Gaby, turun kamu! Iya! Cepat turun! Iya, sabar, Karno. Ya, Tina. Cepat! Sakit kan? Gimana kalau tadi genteng tuh nimpa kepala Om? Gaby minta maaf, Om. Hah?
Maaf. Banyak alasan. Karno, Bangun kamu. Karno, kamu itu kerasukan setan apa sih, Karno? Misna. Lepaskan tangan dia, jangan kasar begitu sama Gaby, Karno. Udah jangan lagi saya. Ya Allah. Ayo Gaby. Masuk kamu. Masuk. Karno mau dibawa kemana, Gaby? Gaby. Kamu gak mau dimasukin ke gudang. Di dalam banyak tikus, Om. Tikus itu kan teman kamu. Kamu tidur aja sekalian. Kalau kamu lapar, tangkap satu tikus dan kamu makan. Kamu itu apa-apaan sih, No? Tega banget kamu ya. Ayo, masuk. Ya Allah, gak mau. Lepasin, Om. Masuk. Om, buka pintunya, Om. Diam kamu. Buka, keluarkan dia. Diam. Diam, Mas. Buka, Om. Tunggu, Karno. Kamu mau sampai kapan mengurung Gaby di gudang? Sampai dia menyadari kesalahannya. Astagfirullahaladzim, Karno. Pak Karno. Itu kan teriak-teriakan suara Gaby. Kenapa dia? Gaby lagi dikurung. Biar dia nggak ngamuk lagi. Kan saya sudah bilang, saya yang akan bertanggung jawab. Ya udah, tuh udah. Iya, kasih Pak. Iya, ya udah. Karno, seandainya saja bapaknya Gaby masih ada, aku yakin dia tidak akan sekejam kamu, Karno. Sudahlah, Misna. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ini kesempatanku untuk mengambil kunci dari Karno. Tenang, sayang, nggak apa-apa. Kamu sekarang sudah bebas, sayang. Kuncinya pasti Misna yang ngambil nih. Gaby! Sekarang kamu lebih baik kabur ya. Pergi dari sini. Ayo cepat. Ibu gimana, Ibu? Sudah, nggak usah mikirin Ibu, sayang. Ibu bisa jaga diri, ya. Ayo. Iya, sayang. Iya, nak. Hati-hati ya, sayang, ya. Gaby! Mau apa kamu? Kamu, aku mau lihat Gaby. Aku nggak akan biarkan Gaby kabur. Karno, tunggu. Apalagi? Kamu mau nyakitin aku juga? Astagfirullahaladzim. Kemana perginya tuh anak? Awas ya kalau sampai ketemu. Om, buka pintunya, Om. Bangun. Masih tidur di situ aja, buruan bangun. Buruan bangun. Mendingan lu pergi dari sini. Buruan. Udah sono. Ya Allah. Aku harus kemana lagi cari makan, ya Allah.
Coba kalau misalkan gak ada yang nyanyi. Udah, kita bikin audisi aja bang. Kayak di TV-TV itu loh bang. Audisi pala lo bawa menyan. Udah ada yang nyanyi buat kita, udah syukur Jo. Tahu Jo. Iya juga bang ya. Aduh. Permisi bang, kalau saya nggak ikut audisi, gimana bang? Emangnya lo bisa nyanyi? Tak pernah ku merasa arti hidup yang bahagia. Tak pernah ku merasakan belayan kasih sayang. Tak sanggup ku tak mampu menerima beban derita. Oh Tuhan tolonglah hamba. Bagus juga ya suara cewek itu. Yang lemah tak berdaya, kering sudah air mata. Bibi, kamu kenapa sih? Konsen dong. Gaby, Gaby, minggir. Weh, Gaby, mau kemana kamu? Mama, sakit, Om, sakit, lepasin, tolong, Om, tolong. Lepasin dia, Bang. Mau diapain Gaby, ha? Ini urusan keluarga kamu, jangan ikut campur. Kok kasar gini sih, Dep? Dia kabur dari rumah dan meninggalkan ibunya yang sedang sakit-sakitan. Uang hasil nyanyi kamu mana? Saya nggak ada uang om, belum dibayar. Bohong kamu. Ya udah, lepasin dulu tangannya. Saya ambil uangnya. Gaby! Maaf banget ya mbak, maaf ya. Mbak kenapa sih? Oh, Mbak yang tadi nyanyi kan? Iya mbak, tolongin saya dong mbak. Sembunyiin saya lagi dikejar-kejar sama orang jahat. Yaudah, Mbak ngumpet di sini. Nanti urusan dia biar saya urus. Mbak, lihat perempuan lari lewat sini nggak? Tadi ada Pak, dia ke sana tuh Pak. Mana situ perempuan? Oh, syukurlah. Dia tuh sebenarnya om aku. Tapi orangnya galak banget, suka nyiksa. Oh gitu, ya, kelihatan sih dari mukanya. Oh iya, gue Lili. Oh iya, aku Gaby. Mbak ikut aku aja yuk. Tadi aku dengar suara Mbak bagus banget loh. Kita manggung. Serius mbak? Ya Allah, alhamdulillah makasih ya mbak. Aku juga nggak mungkin balik lagi ke orkes tadi. Pasti om aku nyari ke sana. Tapi mbak, aku nggak punya tempat tinggal. Yaudah nggak apa-apa. Kamu nginep di kontrakan aku aja. Yaudah buruan yuk. Tak pernah ku merasa arti hidup yang bahagia. Tak pernah ku merasakan belayan kasih sayang. Tak sanggup ku tak mampu menerima beban derita. Oh Tuhan tolonglah hamba-Mu yang lemah tak berdaya. Aku mau kenalin kamu sama seseorang. Aduh, siapa sih orangnya? Udah yuk. Jangan tarik-tarik, aduh. Hai. Tadi itu suara kamu bagus banget. Aku jadi kagum. Oh ya, aku Benny. Aku Gaby. Bisa aja nih abang. Udah kali, salamannya pakai acara lama deh. Li, bukannya tadi kita mau pulang?
kalian mau pulang? Gimana kalau aku yang nganterin? Gak usah lah, nanti ngerepotin lagi. Oh, enggak. Justru aku senang bisa nganterin kalian. Gimana? Sampai. Ben, Ya. makasih ya udah nganterin aku pulang. Ya ampun, baru pertama ada cowok yang perhatian banget sama aku. Ya udah Ben, kamu hati-hati ya. Ya, udah. Pamit ya. Dah. Dah. Cie, kayaknya Bang Benny naksir berat nih sama Neng Gaby. Langsung pipinya merah. Cinta pada pandangan pertama ya? Iya kan? Iya kan? Gimana ya? Ya udah cerita dulu. Dalam yuk. Tak pernah ku merasa arti hidup yang bahagia. Tak pernah. Mas, kalau joget itu yang sopan, jangan muluk-muluk kayak tadi. Gue punya uang, gue punya hak. Udah bang. Dia itu joget nggak sopan, Pak. Urusan lu apa? Hah? Sudah. Jangan bertengkar di sini. Kamu ngapain sih so jagoan kayak tadi? Untung aja tadi kamu gak diapa-apain. Bahaya banget tau gak sih? Kamu tuh jangan ngelawan orang kayak gitu. Mereka tuh tenaganya kuat banget. Kamu tahu nggak? Aku itu seneng banget lihat kamu cemes dengan keadaan aku kayak gini. Langsung jagoan. Nah, karena Aduh, apa sih ini orang? mau kencing. Kencing aja di situ, bikin repot saja. Kamu pernah hamil di luar nikah? Saya tidak menyalahkan ke kamu, karena ini kelalaian juga dan faktor tragedi. Menangis lagi, aku menangis. Hari-hari berteman sedih. Menangis, ku menangis. Gaby, ya ampun. Gaby, lo kenapa? Ya ampun, gua kan udah bilang sama lo, kalau misalnya mau manggung jangan makan sembarangan. Aduh, ini kalau misalnya Bang Afan tahu, semuanya bisa berabe, tau nggak? Kalau gue sakit. Jadi tadi pagi nggak ada yang makan aneh-aneh kan? Nggak ada dok. Saya cuma minum air putih sama madu. Terus gimana dok? Teman saya tuh sakit apa? Dia nggak boleh sakit lama-lama. Soalnya dia primadona di panggung kami. Sebenarnya temannya nggak sakit apa-apa kok. Ini hanya permulaan kehamilannya saja. Gaby, kamu ini gimana sih? Baru mulai bekerja di sini sudah hamil. Sebenarnya siapa sih yang udah ngelakuin ini sama kamu? Benny,
Iya. Gaby? Ngapain kamu malam-malam kemari? Bang, aku hamil, Bang. Hamil? Iya, aku hamil anak kamu, Bang. Nggak mungkin, Gaby. Ini bukan anak aku. Ini anak kamu, Bang. Pak, itu siapa, Pak? Ayo, Pak. Kamu harus nikahin aku, Bang. Ngapain kamu teriak-teriak di depan mas saya? Saya cuma mau minta pertanggungjawaban anak ibu. Pertanggungjawaban? Apa maksud kamu? Saya ingin dinikahi oleh anak ibu. Karena saya sudah mengandung anaknya anak ibu. Ben, lu harus tanggung jawab, Ben. Kamu jangan mau enaknya aja dong. Tenang. Benny pasti menikahkan wanita ini. Kalian semua jangan khawatir. Saya akan panggilkan Ustadz. Asal kamu diam. Kesalahan yang ia lakukan, tampaknya apa yang ia alami di masa kecil, itu sekali lagi bukan sekedar kelalaian dari keluarga, tetapi ini adalah kriminal, kejahatan. Setidaknya sekarang aku udah punya tempat tinggal dan juga udah punya suami. Kamu bilang apa barusan? Hah? Maaf, Bu. Jangan senang kamu ya. Kamu pikir kamu sudah menikah sama Benny. Kamu bisa berdua seenaknya di rumah ini. Bu, saya janji. Saya akan menjaga anak ibu dengan baik, Bu. Dengar, Benny. Kamu harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Iya, Bu. Saya janji. Saya akan jadi menantu yang baik, Bu. Meskipun kamu sudah menikah sama anak saya tidak pernah anggap kamu menantu saya. Bagi saya, kamu itu cuma pembantu dan gak punya hak sama sekali di rumah ini. Setelah kita nikah, Benny berubah, Li. Mungkin dia bukan berubah, dia cuma butuh waktu kok. Jadi kamu tuh harus sabar. Maksud kamu, dia tuh gak percaya kalau ini adalah anak dia. Li, kamu kan tahu gak ada laki-laki lain. Mungkin Bang Benny tuh belum siap buat punya anak. Dan maksud kamu aku harus gugurin kandungan ini? Enggak kayak gitu. Kamu coba deh, kasih waktu buat Bang Benny. Iya bener, Li. Aku harus kasih waktu buat Benny. Udah, kamu jangan sedih. Seharusnya tuh sekarang aku tuh lagi ngambek, aku lagi kesel banget sama kamu. Kok kamu yang ngambek sih? Kamu nikah diam-diam, apa coba? Kondisi malam itu tuh kacau banget. Semuanya serba mendadak. Sampai-sampai aku gak ngundang ibu. Gaby, kamu kenapa? Li, aku inget ibu. Ibu tuh baik banget sama aku. Dan aku tuh janji sama ibu kalau aku akan kasih tahu dia kalau aku menikah. Aku yakin kok, ibu kamu pasti baik-baik aja. Jadi kamu jangan sedih ya. Kayaknya aku harus nemuin ibu aku. Kamu jangan macem-macem deh. Ntar kalau misalnya om kamu tahu gimana? Itu bahaya banget loh buat kamu. Gak apa-apa, Li.
Aku bakal diem-diem ke sana. Jangan dong. Sorry ya, gue harus berangkat. Kayak bau busuk sih. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibu sakit, Nak. Ibu nggak bisa kemana-mana. Ibu di sini terus, buang kotoran di tempat tidur. Maafin Gaby ya, Bu. Saya jadi pengen tahu sekarang si omnya ini. Saya pengen tahu si omnya ini yang sering mukul, menyeret, menyiksa ya. Sampai detik pun saya merasa bahwa omnya di sini tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Sungguh sangat heran. Misna, siapa tadi yang datang? Gaby, kamu sembunyi, Nak. Misna! Kamu! Lepas, Om, lepas! Kamu hamil? Ya, Om. Saya hamil. Kamu itu baru kabur begitu aja bro, pulang hamil. Ayo keluar. Keluar. Lepas, no. Jangan, no. Jangan. Oh, lepaskan Gaby, no. Jangan siksa Gaby, no. Kamu bikin malu keluarga. Lepasin, Om. Jangan-jangan kemarin kamu sama cowoknya. Dengar nggak tuh? Si Gaby itu hamil di luar nikah. Ih, gak tau malu banget dia. Kalau begitu, kita harus usir dia. Kami nggak mau kampung kami kena malu gara-gara Gaby. Betul, Bang Arno. Ayah saya tuh punya ayah. Saya tuh udah menikah. Nikah? Nikah apaan? Kalau lu bener-bener udah nikah, mana surat nikahnya? Alasan aja lu. Buktinya mana? Iya, buktinya benar. mana? Kamu pergi dari rumah ini. Jangan kembali lagi. Enggak. Saya mau tetap di sini. Saya mau menjaga ibu, Om. Saya mohon. Nggak perlu. Rumah ini akan aku jual. Usir aja, Pak. Usir aja dia. Usir siapa? Usir aja Pak sekarang, Pak. Udah seret aja, Bu. Udah seret, Bu. Oh, pergi. Pergi. Cari aja lo. Gaby, dari mana aja kamu, ah? Biar kamu tahu tata krama sama suami. Saya melihat ada warna merah, warna darah di sini. Ada warna darah. Astaga, ini darah. Kok berceceran kemana-mana?
Gimana sih? Aduh, jadi kotor semuanya. Mana sih ini? Ternyata sudah lahiran dia. Bagus. Kamu lahiran di rumah ya? Iya, Bu. Alhamdulillah anak saya selamat, Bu. Bukan itu. Kamu itu sudah bikin lantai rumah saya kotor semuanya. Sekarang kamu bersih. Ayo, Ibu, bersihin. Kamu mau saya usir dari rumah ini? Mau? Sekarang kamu bersih. Sana. Cepat. Lama sekali. Pernikahanku cuma 2 bulan. Karena suami aku, maaf, tidur dengan teman baik aku. Lili. Gaby. Tunggu. Gaby. Lepas. Gaby, ini tuh nggak seperti yang kamu lihat. Li, aku tuh bener-bener keterlaluan ya. Aku udah nganggap kamu sebagai kakak aku sendiri. Tapi kamu yang ngancurin rumah tangga Gaby. aku, Li. Jangan ribut di sini, Gaby. Malu sama tetangga. Apa? Siapa yang nyari ribut, Sin? Kamu bilang malu. Kamu yang udah mempermalukan keluarga kita. Saya melihat ada banyak berlian, diamond, berlian di kuping saya. Kamu suka dengan berlian, dan di sini ada pro kontra indikasi yang diceritakan antara kebaikan dan perbuatan karma buruk. Saya merasakan ada sesuatu yang saya rasa sangat curiga sekali di sini, bahwa mungkinkah Gaby mendapatkan uang ini dari hasil yang haram. Ya Allah. Ampunilah dosa hamba, ya Allah. Hamba sadar, ya Allah. Hamba telah melakukan hubungan yang tak Kau ridhoi, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Ya Allah. Hamba hanya ingin mendapat ketenangan hati dan jiwa, ya Allah. Hamba bersyukur udah gak ada lagi yang menjahati aku, ya Allah. Terima kasih. Sayang, ya Allah. Ya, bentar ya, sayang. Sayang. Iya Bu, sebentar Bu. Kenapa anaknya? Nggak tahu kenapa Bu, anak saya nangis. Mungkin lapar, cepat susui. Asi saya sudah nggak keluar lagi Bu. Kalau gitu, beri susu formula. Ini buat beli susu, sisanya jadiin modal buat es mambo. Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ibu. Amin. Ya Allah, Nak. Ini rezeki kamu.
kasih ya Allah. Heh, kamu jualan es apa racun sih? Gara-gara es kamu, nih anak saya sakit perut. Maaf Bu, bagaimana bisa ya Bu? Ya bisa lah. Tadi anak saya beli es kan sama kamu. Pasti kamu pakai air mentah. Enggak Bu, ini benar-benar air matang yang saya jual. Alah, mana ada anakku? Ya Allah Ibu. Makanya kalau jualan jangan nyusahin orang. Ayo Nek, kita berobat. Tuhan, ada yang gak mau adil. Aku udah berusaha menjadi orang yang lebih baik, Tuhan. Tapi kenapa Engkau selalu memberikan cobaan kepada hamba? Kenapa sih? Kamu sampai marah-marahin bawa-bawa Tuhan sekarang. Tenang saja. Saya akan kasih kamu uang 1 juta. 1 juta, Pak? Iya. Tapi apa yang harus saya lakukan, Pak? Gampang. Jadi aku kerja. Hasil aku bener-bener tabung. Aku nggak pernah pergunakan yang nggak penting. Dan aku tipe orang pekerja keras. Aku nggak peduli sekarang sudah kerja, pulang pagi, besoknya callingan lagi pagi pun, sampai pagi pun aku ambil terus. Satu juta. Tapi uang itu kan lumayan buat beli susu anak aku. Aduh. Enggak, Gaby. Kamu kan udah janji sama diri kamu sendiri. Enggak. Aku udah janji kalau aku mau berubah. Ya. Siapa malam-malam ketok-ketok? Ya. Bagaimana? Kamu menerima tawaran saya kan? Kamu cukup malam ini aja. Uang 1 juta ini sudah milik kamu. Ayolah. Pergi kamu. Pergi. Hei! Buka pintunya! Ayo bukalah! Kamu akan tahu akibatnya. Kebakaran! 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong! Tolong! Kebakaran! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, jika hamba diberi kesempatan untuk hidup, hamba akan bertobat ya Allah. Hamba berjanji. Ampuni hamba ya Allah. Robi, saya mendengar satu lagi bisikan dari Gaby. Tetapi Gaby cukup kuat kok sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah.
Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau telah menyelamatkanku ya Allah. Mana yang lebih menghasilkan buat Gaby? Coba, boleh jujur Roy, coba diterawang. Ya, dalam penerawangan batin saya, Gaby lebih menghasilkan di dunia majalah dewasa, di dunia yang sangat sungguh kelam. Tetapi, jika lebih baik kalau kamu beralih profesi ke dunia makanan. Karena saya melihat kemewahan restoran, rumah baru, dan kehidupan yang baik, mobil, kendaraan yang bagus, tapi saya tidak melihat pasangan di Gaby. Ya, duduk di sini ya Pak ya. Iya. Ayo beres sebelah. Duduk ya. Terima kasih ya Pak. Happy birthday to you. Happy birthday Kika. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ini sayang. Kamu mau makan apa ya, Mah? Saya jadi pengen tahu sekarang si omnya ini, saya pengen tahu si omnya ini yang sering mukul, menyeret, menyiksa ya. Ini seperti apa sekarang keadaannya? Kondisi omnya dalam penerawangan saya, omnya hawa penyakit, rumah sakit saya tulis di sini. Itu yang saya baca di pikirannya. Sampai detik pun saya merasa bahwa omnya di sini tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Sungguh sangat heran untuk om dan ponakan. Baru pulang, Mbak Gaby? Iya, Bu. Duluan ya, Bu ya? Iya. Ya Allah. Bu. Ibu. Ibu ngapain ngorek-ngorek sampah? Itu kan kotor, Bu. Ya Allah. Ini Gaby, nak. Ibu. Jadi benar ini Gaby. Ya Allah, Ibu. Gaby. Ibu ngapain ini, Ibu? Terima kasih Allah. Engkau telah pertemukan lagi hamba dengan anak hamba. Alhamdulillah. Gaby, kasihan om kamu, nak. Dia sekarang sakit, nggak ada yang ngurusin. Om kamu itu sekarang makan, tidur, bahkan buang air juga di tempat tidur. Persis seperti ibu dulu. Cuma sayangnya, om kamu itu masih suka marah-marah terus. Ibu sudah nggak tahan dengan kelakuannya, nak. Itu sebabnya makanya ibu memilih pergi dari rumah. Maafin Gaby ya, Bu. Sayang, bahagia sekali bisa ketemu kamu lagi, nak. Ya Allah.
Banyak deh. Iya. Ayo, ayo. Ibu. Ya, oh, udah. Oh, banyak banget minumnya. Ibu. Ayo, sayang. Kehidupan yang keras membuat aku menjadi wanita yang lebih kuat. Itu semua tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Keikhlasan dengan semua masalah yang terjadi dalam hidup aku membuat aku menjadi wanita yang kuat dan makin bersyukur. Aku semakin menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dan sekarang hidup aku menjadi lebih tenang. Aku siapa? Di mana aku? Bapak di sini, Pak. Di rumah Gaby. Ponakan Bapak. Siapa Gaby? Aku gak kenal dia.